Misteri di rumah sahabat. Ada dua sahabat bernama Dina dan Nina. Dina dan Nina bersahabat sejak mereka duduk di bangku SMA. Dan mereka sama-sama meneruskan di perguruan tinggi dengan universitas yang sama juga. Dengan berjalannya waktu, mereka juga bekerja di kota yang sama, tapi perusahaan berbeda. Mereka sudah sama-sama berkeluarga. Mereka hidup di kota yang berbeda. Dina mempunyai usaha catering. Dan lumayan, cateringnya sangat ramai. Sudah terkenal di kota itu. Dan Nina, dia mempunyai usaha kelontong di rumah. Kedua sahabat itu mempunyai prinsip yang sama. Ketika mereka sudah berkeluarga, mereka akan berhenti bekerja dan mempunyai usaha di rumah dan akan fokus kepada keluarga. Sama apa yang diperintahkan suami mereka berdua. Biar suami saja yang bekerja di luar, istri fokus di rumah. Pada suatu hari, Dina, dia merasa kangen ingin bertemu sahabatnya Nina. Dina tidak menunggu waktu lama, langsung meluncur ke kota Nina. Setelah dia pamitan dengan suaminya. Suaminya tidak ikut mengantarkan sebab suaminya ada tugas. Kurang lebih 1 jam perjalanan menuju kota Nina, sampailah Dina ke tempat yang dituju, yaitu rumah Nina. Sekitar jam hampir 7:30 malam. Dia lihat, kelihatannya sepi ya, kata Dina bergumam sendiri. Kemudian dia membuka pintu pagar rumah Nina, ternyata tidak dikunci. Dia langsung saja memasukkan mobilnya ke dalam. Tapi di dalam lampunya juga mati. Mungkin Nina ada di dalam ya. Coba aku lihat. Dia menengok di dalam jendela. Terus dia ke depan, pintu depan juga tutup, gelap. Terus dia lewat pintu samping sambil menengok di dalam jendela. Ada seseorang yang duduk di kursi goyang sambil menggoyang-goyangkan kursinya. Tapi seseorang itu duduknya membelakangi pintu. Jadi Dina tidak kelihatan siapa orang itu. Dia hanya bergumam, apakah dia itu neneknya Nina ya? Coba aku panggil sekali lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dina mendengar dan melihat dari balik jendela kaca suara kursi goyang tersebut. Krek, 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 krek. Dipanggil Dina berkali-kali. Nina, Nina. Assalamualaikum. Tidak ada sautan dari dalam. Dina tersadar sambil bulu kuduknya merinding bahwa di dalam rumah Nina tersebut yang duduk di kursi goyang adalah, langsung dia lari terbirit-birit masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobilnya dengan gemetar. Dan berkali-kali mobilnya tidak bisa dinyalakan. Kemudian Dina pelan-pelan menyalakan kembali sambil berdoa. Dina tenang dan merasa lega. Akhirnya mesin mobilnya menyala. Kemudian dia langsung mundur ke belakang. Langsung dia keluar dari pagar. Cepat-cepat pagar rumah Nina ditutup dengan kencang. Dia masuk lagi ke mobil. Kemudian Dina mengendarai mobilnya dengan hati-hati dengan kecepatan yang tinggi. Dan dia kembali lagi perjalanan menuju rumahnya kembali. Setelah dalam mobil, Dina terdiam dan memikirkan peristiwa yang ada di rumah Nina. Seseorang di kegelapan, dia duduk di kursi goyang dengan gerakan dan suara yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang terurai. Siapa ya yang ada di rumah Nina tadi ya? Nanti aku kalau sudah sampai rumah, aku akan kabarin
dan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya tadi. Sampailah Dina ke rumahnya sendiri dan dia memasukkan mobilnya. Langsung dia duduk di teras dan langsung telepon sahabatnya, Nina. Deringan telepon berkali-kali tidak diangkat oleh sahabatnya. Dan setelah beberapa kali, langsung sahabatnya Nina menerima telepon dari Dina. Kemudian Dina menceritakan apa yang ia alami di rumah Nina. Dan Nina mengatakan kalau Nina sedang luar kota bersama keluarga. Kenapa kamu tidak kirim kabar dulu kalau mau ke rumah? Dan Dina mengatakan, aku mau surprise. Aku pengen datang ke rumahmu, tapi kamu gak tahu, jadi kan surprise. Kita udah 1 tahun lebih gak ketemu. Nina menjawab lagi, tapi tidak bisa, kita harus kabar-kabaran dulu. Kita kan sudah keluarga. Jadi kita pasti ada acara-acara yang mendadak yang kita tidak tahu. Dan Nina mengatakan, oke. Kemudian Nina mengatakan, oh, jangan dipikirkan lagi. Ya, kadang di rumahku memang seperti itu. Sering sih orang pada cerita kalau di rumahku ada aneh-aneh yang mereka lihat. Tetanggaku juga pernah melihat seperti itu, kata Nina menceritakan di dalam telepon. Dina mengatakan, aku sangat ketakutan tadi di rumahmu, tapi aku buru-buru langsung pulang. Syukur mesin mobilku langsung menyala. Kalau tidak gimana? Bisa mati berdiri di rumahmu. Dan Nina mengatakan, sudah, tidak apa-apa. Itu yang ada di rumahku tidak mengganggu kok. Nanti kalau kesana lagi, ke rumahku lagi, kamu kabari aku ya. Oke, Dina mengatakan dan menutup pembicaraan dengan sahabatnya tersebut. Demikianlah kisah 2 sahabat, Dina dan Nina, yang belum sempat bertemu karena suatu hal yang tidak bisa mereka pungkiri.